Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7B yang beranggotakan saya sendiri Rahmanovia Pratiwi, saya Aulianis Pranum, saya Alisani Marcella. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai bioenergetika. Adapun tujuan pembelajaran dari pembahasan kali ini yaitu mahasiswa menguasai fondasi saintifik pada materi bioenergetika. Bahan yang digunakan yaitu materi bioenergetika. Alat yang digunakan yaitu laptop dan handphone. Prosedur 1. Memahami materi mengenai bioenergetika. 2. Setelah memahami materi, carilah bagaimana makhluk hidup memanfaatkan energi. 3. Mengedit video yang didapatkan dengan sebagus mungkin. Materi singkat. Sel dan organisme hidup harus melakukan aktivitas untuk tetap hidup, tumbuh, dan bereproduksi. Kemampuan untuk memanfaatkan energi dan menyalurkannya ke dalam aktivitas biologi adalah sifat dasar semua organisme hidup. Organisme autotrofik yang berfotosintesis dan memperoleh energinya dari sinar matahari, sedangkan organisme heterotrof memperoleh energinya dari degradasi nutrisi organik yang dihasilkan oleh autotrof. Bioenergetika adalah studi kuantitatif tranduksi energi yang terjadi pada sel hidup dan sifat serta fungsi proses kimia yang mendasari tranduksi ini. Dalam proses metabolisme dan dalam sebuah transformasi energi, ada kehilangan energi yang berguna atau energi bebas dan peningkatan jumlah energi yang tidak dapat digunakan atau panas dan entropi. Energi bebas. Organisme hidup mempertahankan keteraturan internalnya dengan mengambil energi bebas dari lingkungan dalam bentuk nutrisi atau cahaya matahari dan mengembalikan ke lingkungan dalam jumlah energi yang sama seperti panas dan entropi. Entropi atau S adalah ekspresi kuantitatif untuk ketidakteraturan dalam suatu sistem. Energi bebas Gibbs atau G menyatakan jumlah energi yang mampu melakukan kerja selama reaksi pada suhu dan tekanan konstan. Entalpi H adalah kandungan panas dari sistem yang bereaksi. Perubahan energi bebas, entalpi, dan entropi terkait satu sama lain secara kuantitatif dengan persamaan delta G sama dengan delta H dikurang T dikali delta S, di mana delta G sama dengan perubahan energi bebas, delta H adalah perubahan entalpi sistem, T adalah suhu mutlak, dan delta S adalah perubahan entropi sistem. Energi yang dapat dan harus digunakan sel adalah energi bebas, yang dijelaskan oleh fungsi energi bebas Gibbs G. Sel heterotrofik memperoleh energi bebas dari molekul nutrisi, dan sel fotosintesis memperolehnya dari radiasi matahari yang diserap. Kedua jenis sel mengubah energi bebas ini menjadi ATP dan senyawa kaya energi lainnya yang mampu menyediakan energi untuk kerja biologi pada suhu konstan. Metabolisme adalah aktivitas seluler yang sangat terkoordinasi di mana banyak sistem multi-enzim atau jalur metabolisme bekerja sama untuk memperoleh energi kimia dengan menangkap energi matahari atau menurunkan nutrisi kaya energi dari lingkungan. Metabolisme meliputi katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah fase degradasi metabolisme di mana molekul nutrisi organik seperti karbohidrat, lemak, dan protein diubah menjadi produk akhir yang lebih kecil dan lebih sederhana, seperti asam laktat, CO2, dan NH3. Jalur katabolik memberikan energi kimia dalam bentuk ATP, NADH, NADPH, dan FADH2. Pembawa energi ini digunakan dalam jalur anabolik untuk mengubah molekul prekursor kecil menjadi makromolekul seluler. Jalur katabolik melepaskan energi. Beberapa di antaranya disimpan dalam pembentukan ATP dan pembawa elektron tereduksi atau NADH, NADPH, dan FADH2. Sisanya hilang sebagai panas. Dalam anabolisme atau juga disebut biosintesis, prekursor kecil dan sederhana dibangun menjadi molekul yang lebih besar dan lebih kompleks, termasuk lipid, polisakarida, protein, dan asam nukleat. Reaksi anabolik memerlukan energi, umumnya berupa potensial transfer gugus
fosforil ATP, dan daya produksi NADH, NADPH, dan FADH2. Energi yang berperan dalam metabolisme. ATP atau adenin trifosfat merupakan sumber energi sel. Selanjutnya ada NAD dan NADPH. NAD merupakan nikotinamida adenina dinukleotida dan NADPH merupakan nikotinamid adenin dinukleotid fosfat. Bentuk NAD+ terfosforilasi sebagai berikut. Dalam kapasitasnya sebagai zat produksi, substrat mengalami reaksi ganda dihidrogenasi atau oksidasi dan NAD+ menerima hidrida ion H- dengan pelepasan H+ ke lingkungan. Selanjutnya ada FMN dan FAD. FAD dan FMN dapat menerima satu atau dua hidrogen. Dengan demikian menerima satu atau dua elektron. Dan oleh karena itu lebih fleksibel daripada NAD+ atau NADP+. Bentuk tereduksi penuh ditulis sebagai FAD, H2, dan FMNH2. Kesimpulan 1. Kemampuan untuk memanfaatkan energi dan menyalurkannya ke dalam aktivitas biologi adalah sifat dasar semua organisme hidup. Sel heterotrofik memperoleh energi bebas dari molekul nutrisi dan sel fotosintesis memperolehnya dari radiasi matahari yang diserap. 2. Katabolisme adalah fase degradasi metabolisme di mana memperoleh energi bebas dari molekul nutrisi organik yakni karbohidrat, lemak, dan protein yang diubah menjadi produk akhir yang lebih kecil dan lebih sederhana seperti asam laktat, karbon dioksida, dan amonia sehingga menghasilkan energi kimia dalam bentuk ATP, NADH, NADPH, dan FADH2. 3. Anabolisme. Anabolisme adalah metabolisme di mana prekursor kecil dan sederhana dibangun menjadi molekul yang lebih besar dan lebih kompleks termasuk lipid, polisakarida, protein, dan asam nukleat. Reaksi anabolik memerlukan energi, umumnya berupa potensial transfer gugus fosforil ATP dan daya produksi NADH, NADPH, dan FADH2. Sekianlah video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.